Syukur Alhamdulillah, puji Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang sudah datang memenuhi undangan kami dalam meliput kegiatan konferensi pers pada hari ini. Pertama, kami akan menceritakan kenapa sampai terjadinya aspirasi damai, karena ada buku anggaran dasar, anggaran rumah tangga dipalsukan. Ya. Kenapa ada seorang pejabat negara yang tanda tangannya dipalsukan, lalu oknum tersebut tidak menuntut? Ada apa? Ya. Kemudian di buku anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu ada cap stempel. Cap stempel itu adalah cap Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi simbol negara ada di dalam buku ADRT palsu ini. Ya. Nah, kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, lalu sudah naik lagi ke Barreskrim Mabes Polri. Ya. Lalu kenapa tidak ada progresnya? Ya. Dan itu kami meminta pada waktu aspirasi damai agar supaya Bapak Kapolri segera memerintahkan penyidik Barreskrim untuk mengusut tuntas kasus ini, ya, dan segera menetapkan tersangka dalam kasus pemalsuan buku ADART GPD 2019. Kemudian yang seharusnya majelis daerah itu harus ditunjuk hanya melalui musyawarah daerah, musda. Tetapi ini hanya ditunjuk begitu saja. Nah, ini sudah melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya. Contoh, di Banten, itu hanya ditunjuk. Kemudian ada hamba Tuhan di Tarakan, majelis daerah. Dia ada kasus 2003, lalu di tahun 2023 ini diungkit lagi. Kasus yang sudah lama, sudah 20 tahun lalu. Dan akhirnya dia dicopot, dipecat dengan tidak hormat oleh majelis pusat. Lalu majelis pusat menunjuk orang lain untuk memimpin daerah Kalimantan Utara. Lalu ditolak sama gembala-gembala. Dan akhirnya daerah Kalimantan Utara itu dibekukan. Tidak ada pemimpin di sana. Nah, ini satu kebijakan yang menurut kami sangat keliru. Sangat keliru. Ya. Banyak peristiwa yang terjadi. Seperti di Papua. Di Papua terjadi pelantikan koordinator. Nah, di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPD, anggaran rumah tangga GPD tidak ada posisi koordinator dalam strukturnya. Tetapi ini tiba-tiba di sana dilantik seorang EN, ya, inisial EN sebagai koordinator di Papua Pegunungan, Provinsi Baru. Lalu progresnya ini tidak melalui atau tidak berkoordinasi dengan ketua majelis daerah yang ada di Papua, yaitu Bapak Pendeta TD. Dan inilah yang menjadi kami semakin, ini perbuatan yang tidak menyenangkan bagi kami, sehingga memaksa kami harus melakukan aspirasi damai. Kemudian terjadi lagi kasus di Amerika. Di Amerika itu ada seorang hamba Tuhan yang sudah menikah, kawin cerai 2 kali. Bahkan saya dengar istrinya sekarang ini masih istri orang. Lalu tiba-tiba orang ini dilantik menjadi sekretaris daerah. Ya, padahal firman Tuhan katakan orang berzina tidak masuk surga. Lalu di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dikatakan segera melakukan pemecatan kepada hamba Tuhan yang berzina. Tetapi ini lain, ini dilantik. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam musda-musda sebelumnya, pada zaman pendeta Dr. Wakari, orang-orang ini tidak bisa diikutkan dalam pemilihan musda karena bertentangan dengan ADRT, terlebih dengan firman Allah. Zaman pendeta Dr. Wakari, orang-orang ini tidak bisa diikutkan dalam pemilihan musda karena bertentangan dengan ADRT, terlebih dengan firman Allah. Tetapi pada zaman kepengurusan sekarang ini mereka diikutkan. Ya. Karena kenapa? Karena hamba Tuhan inilah yang memberikan tiket kepada utusan MP untuk datang ke Amerika.
Dan inilah semakin membuat warga gembala jemaat GPDI sangat dirugikan. Kami sangat diresahkan dengan adanya buku anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya. Diresahkan. Bukan cuma kami, negara Indonesia juga ikut tercemar dengan adanya cap stempel Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Kemudian lagi terjadi masalah di Manado, Sulawesi Utara, GPDI Eklesia Langoan. Ada ibu janda, ya, pendeta LT itu dilantik di depan almarhum suaminya sebagai gembala sidang, ya. Lalu tiba-tiba terjadi permasalahan di sana, ya. Sementara kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh ketua majelis daerah Sulawesi Utara. Lalu tiba-tiba majelis pusat masuk ikut dalam kasus ini. Lalu tiba-tiba majelis pusat mengeluarkan SK PLT kepada pendeta B sebagai gembala sidang di sana. Nah, inilah kami warga GPDI atau kami sebagai Forum Peduli GPDI bersama keluarga besar gembala jemaat GPDI Eklesia Langoan menolak kebijakan ini, menolak PLT, menolak SK PLT yang diberikan majelis pusat. Oleh sebab itu, kami meminta hari ini menolak keras kepemimpinan Pendeta Dr. Johnny Weol sebagai ketua umum dan meminta agar supaya membubarkan seluruh kabinetnya, seluruh anggota majelis pusat yang ada di dalam strukturnya. Dan kami minta kepada Ketua Majelis Pertimbangan Rohani dan kepada seluruh MD-MD yang ada di Indonesia maupun dunia segera memberikan tindakan organisasi kepada Majelis Pusat dan segera melakukan Mubesluk mengamandemen ADRT 2012. Dan semoga melalui kegiatan aspirasi kami, melalui suara ini terjadilah reformasi, kegiatan aspirasi kami melalui suara ini terjadilah reformasi, terjadi perubahan. Inilah kerinduan kami. Kenapa kami harus berdiri di jalan? Kami rindu agar supaya GPDI sebagai rumah besar kita ini dibersihkan dari semua permasalahan agar supaya GPDI mulai bangkit, bersinar dan jaya selalu. Itulah kerinduan kami. Puji Tuhan. Shalom.